Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini, kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan negara hukum. Semoga setelah presentasi ini kita bisa lebih memahami bagaimana demokrasi berjalankan dalam kerangka negara hukum di Indonesia. Pertama, mari kita pahami dulu pengertian dasarnya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat punya peran utama dalam menentukan jalannya pemerintahan. Sementara negara hukum adalah negara yang berdiri berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Jadi, hubungan keduanya sudah jelas. Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa hukum, dan hukum harus memastikan demokrasi berjalan adil. Prinsip demokrasi Prinsip utama demokrasi di Indonesia adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk nyatanya adalah pemilu yang kita kenal dengan asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, rakyat juga diberi hak untuk berpartisipasi dalam politik, misalnya melalui pemilu, organisasi masyarakat, atau menyampaikan aspirasi. Pemerintah pun tidak boleh berjalan semaunya, harus ada mekanisme kontrol dari rakyat, media, dan lembaga pengawas. Prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, ada beberapa prinsip penting. Pertama, supremasi hukum. Artinya hukum harus berada di atas segalanya. Kedua, semua orang sama di depan hukum, tanpa terkecuali. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia wajib dijaga. Dan terakhir, kekuasaan hanya bisa dijalankan berdasarkan hukum, bukan kepentingan pribadi. Demokrasi dalam negara hukum di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi kita dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar menjadi hukum tertinggi, sehingga pemerintah wajib tunduk pada konstitusi semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Harus bekerja sesuai aturan hukum, bukan kepentingan politik semata. Contoh implementasinya, dalam demokrasi negara hukum di Indonesia, bisa kita lihat dari pelaksanaan pemilu. Pemilu adalah sarana rakyat untuk menggunakan kedaulatannya. Selain itu, ada kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul yang dijamin undang-undang. Kita juga punya keadilan yang independen untuk menegakkan hukum, serta lembaga pengawas seperti KPU, MK, dan BPK yang memastikan sistem berjalan dengan baik. Namun, tentu saja masih banyak tantangan. Pertama, praktik money politik yang masih kuat, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, banyak yang masih menganggap hukum bisa dibeli, penyalahgunaan kekuasaan dan kasus korupsi yang merusak kepercayaan rakyat, dan polarisasi politik yang membelah masyarakat saat pemilu, membuat demokrasi kita sering panas dan emosional. Kesimpulannya, demokrasi dan negara hukum adalah dua hal yang saling melengkapi. Demokrasi memberi ruang partisipasi rakyat, sedangkan negara hukum memastikan demokrasi berjalan adil dan tidak terwenang-wenang. Harapan saya, Indonesia bisa semakin demokratis, dengan rakyat yang kritis dan hukum yang benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.